Oke, kita lanjutkan ke langkah ke-8, yaitu menghitung semua perubahan bobot, bukan robot ya, bobot. Perubahan bobot unit keluaran. Oke. Rumusnya adalah WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Artinya apa? Ini bobot, W itu weight, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah selisih bobot. Nah, selisih bobot yang sudah kita hitung tadi. Nah, bobot baru sama dengan bobot lama. Bobot lama ini W ya. Karena ini W berarti di sini posisinya adalah W ini dan ini 0,5 min 0,3 min 0,4 sedangkan biasnya adalah min 0,1 ini ya, 0,1 itu bias. Nah, 0,5 sama 0,3 min 0,3 ya, kemudian min 0,4 biasnya min 0,1 terus ditambah dengan tambah ya dengan delta WJK. Tadi kita sudah hitung ini. Yang ada nolnya berarti itu adalah bias. Berarti mulai dari sini ya. Ini untuk yang W1, ini W2, W3, W11, W21, W23. Ini adalah deltanya. Ingat, semuanya adalah min 0,01. Ini juga min 0,01, min 0,01. Yang beda hanya di biasnya. Ini bias ya. Delta W01 itu bias. Kalau ada nolnya itu berarti bias. Yang lain adalah ini bobot. Ini W11, W21 atau W12 juga sama. Kemudian W31 atau karena nulisnya yang sedikit beda ya, tapi intinya sama. Sedangkan biasnya adalah W10 atau 01. Ingat ya, semuanya min 0,01 kecuali biasnya. Biasnya min 0,02. Maka kita masukkan di sini plus selisih W. Tapi karena W-nya min, jadi bukannya plus malah jadinya min. Min 0,01, min 0,01, min 0,01 yang beda adalah tadi biasnya min 0,02. Jadi sekarang bobot baru W11 ini adalah 0,49, 0,31, 0,41 dan biasnya 0,12. Nah, bukan lagi 0,5 ya, bukan lagi 0,3 tapi min 0,31, bukan lagi min 0,4 tapi min 0,41, bukan lagi min 0,1 tetapi min 0,12. Sudah berubah ini. Nah, dengan perubahan itu maka kita juga akan menghitung ini V ini. Nah, hitung lagi V-nya. Nah, untuk V baru itu sama dengan V lama ditambah selisih tadi ya, delta. Delta itu artinya selisih ya. Nah, maka rumusnya adalah untuk X1 ke Z1, X1 ke Z1 namanya V11 ini. V11 berarti V11 lama 0,2 dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini berapa? 0,2. Ini 0,2. Kemudian 0,3 ini. Terus min 0,1.
Ini ya, yang lama. Ya, 02, 03, min 0,1 ya, ini. Begitu juga yang ini, X2 itu dapatnya dari 0,3, 0,1, min 0,1. 0,3, 0,1, min 0,1. Begitu juga untuk biasnya, min 0,3, V lamanya 0,3, 0,3. Terus ditambah dengan apa? Ditambah dengan delta V, VIG untuk masing-masing ya. Delta V. Tadi delta V-nya di mana? Kita sudah hitung belum? Deltanya tadi di mana? Delta V. Delta V. Delta V sudah. Delta V. Oh ini. Ini sudah. Kita sudah hitung. Delta V11. Oh, persis di atasnya ya. Nggak kelihatan. Delta V11, delta V12. 0,00000 ya, karena tadi kita sudah setarakan, karena terlalu kecil min 0,002 itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi 0, 0, semuanya 0 ya. Jadi V1, V11, V12, V13, V21, V22, V23, V01, V02, V03 itu hasilnya sama dengan V yang lama karena delta V-nya terlalu kecil, 3 digit di belakang koma, terlalu kecil, maka disetarakan dengan 0. Sehingga kita selesai untuk menghitung, baru menghitung untuk pola yang pertama, yaitu X1-nya 1, X2-nya 1. Ini ya, yang tadi kita hitung adalah X1-nya 1, X2-nya 1. Nah, tugas Anda adalah menghitung pola yang kedua, di mana X1-nya 1, X2-nya 0. Di mana targetnya bukan lagi 0, targetnya adalah 1. Itu ya. Jadi itu akan menjadi tugas Anda. Mulai menghitungnya dari mana? Mulai menghitungnya ya mulai dari sini. Oh enggak, ini kita sudah tentukan tadi ya di awal, berarti tidak. Maka mulainya dari sini. Mulai dari sini langkah keempat ya. Langkah keempat mulai dari V0J kan sudah ada. Berarti V maupun V-nya kita tidak lagi ambil dari sini ya. Ini sudah kita tidak dipakai. Kenapa? Karena ini untuk menghitung V, kita pakai V yang baru, yang kita sudah hitung ini. Nah ini, V baru. Kemudian untuk W, ya betul, ini V kita pakai yang ini. Sedangkan W kita pakai yang baru. Kita lihat, W lama itu 0,5, sekarang W baru 0,49. Sudah berubah. Jadi kita tidak lagi menggunakan ini, tetapi menggunakan hasil akhir dari perhitungan pola yang input yang pertama. X11, X21. Sekarang tugas Anda adalah menghitung X1-nya 1, X2-nya 0, targetnya 1. Rumit? Iya, rumit sekali. Tetapi inilah yang salah satu yang menjadi keunggulan di dalam neural network.
Kenapa? Ini adalah salah satu algoritma yang paling banyak digunakan. Walaupun rumit, tetapi dia mempunyai akurasi yang cukup tinggi. Sehingga ini adalah backpropagation, itu adalah salah satu algoritma yang paling banyak digunakan di dalam pemecahan yang berkaitan dengan neural network. Ke depan itu AI, Artificial Intelligence, itu dasarnya adalah dari sini, dari misalnya deep learning, itu dari sini awalnya. Tinggal deep learning itu kenapa diberikan nama deep learning? Karena hidden layer-nya lebih dari satu, bisa puluhan. Nah, ngitungnya lebih rumit lagi, sangat rumit. Maka ketika kita menggunakan deep learning, kita tidak lagi menggunakan hitung-hitungan manual, tetapi dengan menggunakan perangkat keras, komputer, kemudian juga perangkat lunak. Kita membuat programnya. Programnya bisa pakai MATLAB atau bisa pakai Python yang sekarang banyak dipakai. Tetapi dasar untuk deep learning itu Anda harus mulai dari jaringan saraf tiruan ini. Mulai dari jaringan HEP, perseptron, kemudian Madeline, kemudian ini back propagation atau yang kemarin jaringan Hopfield, tetapi cara-cara pemecahan itu hampir sama. Jadi ini adalah dasar dari deep learning nantinya. Dan back propagation itu adalah salah satu algoritma yang paling banyak dipakai di dalam pemecahan kasus-kasus yang menggunakan prinsip-prinsip neural network. Nah, kemudian nanti hitungannya Anda teruskan ya. Kemudian masalah apa yang dihadapi? Nah, inilah namanya iterasi. Jadi, untuk menghitung satu input saja, pola pertama saja sudah segini banyak. Anda ngitung kedua, ketiga, keempat. Itu baru satu epoch. Ingat ya, satu epoch itu perhitungan yang melibatkan semua pola. Ada 4 pola, ya berarti itu satu epoch terdiri dari 4 pola. 11, 10, 01, 00. Itu baru satu epoch. Kemudian berapa lagi epoch? Nah, kita kalau menggunakan backpropagation itu tidak dapat memberi kepastian berapa kondisi yang ideal sesuai dengan target. Maka jumlah iterasinya juga dibatasi. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, mungkin saja bisa ratusan ribu. Maka dibatasi sampai 100 atau sampai 1000 bahkan. Itu supaya kita tidak menghitung sesuatu yang tak terhingga. Nah, maka untuk menghitungnya itu cukup lama, membutuhkan perangkat keras yang cukup mumpuni ya. Nah, kemudian masalah lain adalah pemilihan bobot. Bobot awal maupun bias awal. Bobot yang menghasilkan nilai turunan aktivasi yang kecil sedapat mungkin dihindari karena perubahan bobot sangat kecil seperti tadi ya. Perubahan bobot yang kita gunakan tadi, perubahannya deltanya berapa? Hampir mendekati 0. Nah, begitu juga untuk nilai bobot awal. Bobot awal tidak boleh terlalu besar. Karena kalau besar, nilai turunan aktivasinya juga sangat kecil. Maka kita tadi berikan range dari min 1 sampai dengan 1. Nah, sehingga di dalam standar backpropagation, bobot
dan bias diisi dengan bilangan acak yang kecil. Nah, oke. Kemudian pada tahun 1990 ada algoritma yang membaharui cara membuat inisialisasi bobot dan bias ke unit tersembunyi, nah sehingga menghasilkan iterasi perulangan yang lebih cepat, Nguyen and Withrow. Apakah algoritma ini cukup sulit? Ya nanti kita coba bahas kembali. Tapi yang penting kita sudah paham bagaimana cara untuk menghitung secara manual backpropagation. Prinsip-prinsip backpropagation kita juga sudah paham. Menghitung secara detail walaupun hanya untuk satu pola dari 4 pola yang ada, itu saja sudah sangat rumit. Kita sudah bisa. Yang penting itu ya, kita sudah paham cara kerjanya dan kita sudah bisa menghitung secara manual jika ada satu kasus seperti ini. Nah, nanti kita akan perbaiki dengan algoritma inisialisasi Withrow, Nguyen Withrow. Mungkin itu saja. Nanti kita bisa lanjutkan dengan algoritma inisialisasi Nguyen Withrow.